Rasakan nasib timnas Indonesia di era kegelapan. Vietnam dinilai sulit tiru kebangkitan skuad Garuda. Tapi sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Timnas Indonesia pernah melalui masa-masa kelam yang sering disebut sebagai era kegelapan oleh para pecinta sepak bola tanah air. Masa kelam tersebut terjadi pada tahun 2019 ketika Indonesia tampil buruk di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Di bawah asuhan pelatih Simon McManamy, Indonesia menelan 5 kekalahan dari 5 laga di putaran kedua. Indonesia kalah dari Malaysia 2-3 dan 0-2, Thailand 0-3, Vietnam 1-3, dan Uni Emirat Arab 0-5. Setelah 5 kekalahan itu, PSSI mendepak Simon McManamy dan menunjuk Shin Tae-yong sebagai pelatih. Namun, Shin Tae-yong tidak memimpin skuad Garuda selama 1,5 tahun pasca penunjukannya. Pasalnya, sepak bola dunia, termasuk Indonesia saat itu sedang terdampak wabah COVID-19. Shin Tae-yong baru melakoni laga debut sebagai pelatih Indonesia pada Mei 2021 melawan Oman. Sayangnya, laga debut Shin Tae-yong berakhir dengan kekalahan 1-3 dari Oman. Di laga uji coba, Indonesia kemudian menelan 2 kekalahan dari 3 pertandingan berikutnya. Di bawah kendali Shin Tae-yong, masing-masing kekalahan 0-4 dari Vietnam dan 0-5 dari OIA di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia tahun 2022, terhitung sejak 5 September 2019 hingga 11 Juni 2021, Indonesia melalui 10 laga dengan 9 kali kalah dan imbang 1 kali. Satu-satunya hasil imbang diraih dalam pertandingan melawan Thailand yang berakhir dengan skor 2-2. Rentetan hasil buruk tersebut membuat Indonesia turun drastis ke peringkat 175 di ranking FIFA. Titik balik kebangkitan Indonesia terjadi pada pertengahan September tahun 2021 saat bertemu Taiwan di laga playoff Piala Asia tahun 2023. 2 kemenangan atas Taiwan membuat Indonesia langsung naik 10 peringkat ke posisi 165 dunia. Setelah 2 kemenangan itu, hasil positif terus dituai oleh Shin Tae-yong dan anak-anak asuhnya. Indonesia lolos ke final Piala AFF 2020,16 besar Piala Asia tahun 2023 hingga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Teranyar, Indonesia naik ke peringkat 129 dunia berkat hasil imbang kontra Arab Saudi dan Australia. Jika dihitung sejak debutnya, Shin Tae-yong telah membantu Indonesia naik 44 posisi dalam waktu 3,5 tahun. Di sisi lain, timnas Vietnam kini sedang memasuki era kegelapan seperti Indonesia beberapa tahun lalu. Dalam 11 pertandingan terakhir, Vietnam kalah 10 kali dan hanya memenangi 1 pertandingan melawan Filipina. Di bawah pelatih Kim Sang-si, para penggemar Vietnam berharap tim nasionalnya bisa meniru kebangkitan Indonesia. Namun, media Vietnam Seoul menilai sangat sulit bagi The Golden Star Warriors untuk meniru kebangkitan Indonesia. Menurut Seoul, Shin Tae-yong memiliki sejumlah keuntungan yang tidak didapatkan oleh Kim Sang-si. Pertama, rehat panjang akibat wabah COVID-19 memberi kesempatan bagi Shin Tae-yong untuk mengenal lebih jauh tentang sepak bola Indonesia. Kedua, Shin Tae-yong juga memiliki kemudahan dalam membangun tim dengan masuknya sejumlah pemain keturunan. Di sisi lain, bintang-bintang Vietnam di era keemasan pelatih Park Hang-seo mengalami penurunan performa, sedangkan bintang-bintang muda belum memiliki cukup pengalaman untuk menggantikan posisi para seniornya. Jika dibandingkan, Vietnam jelas kalah dari Indonesia baik di level senior maupun junior. Tulis Soha, ketika bambu sudah tua dan rebung belum tumbuh, entah apa yang akan digunakan Kim Sang-sik untuk membangkitkan Vietnam dari rentetan prestasi buruk. Bahkan tidak mengherankan jika rantai krisis yang dialami Vietnam terus berlanjut. Tambahnya, demi kalahkan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026,
Cina tunjuk mantan pelatih Watford, di EMA mengalahkan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Federasi Sepak Bola Cina CFA memecat sang pelatih Branko Ivankovic dan menunjuk pelatih A-nya. Menurut laporan The Standard, CFA menimbang opsi mengangkat mantan pelatih Watford Javier Pereira jika nantinya memecat Branko Ivankovic dari jabatan juru taktik timnas Cina. Branko Ivankovic diambang dipecat karena gagal memberikan hasil positif bagi skuad negeri tirai bambu julukan timnas Cina pada 2 laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah dihajar Jepang 0-7, Cina tumbang 1-2 di kandang sendiri dari Arab Saudi. Kekalahan dari Arab Saudi masuk kategori memalukan. Selain karena laga digelar di kandang sendiri, Arab Saudi bermain 10 orang sejak menit ke-33. Alhasil, Cina saat ini menempati posisi juru kunci klasemen grup C dengan 0 poin. Saat ditanya apakah takut dipecat oleh CFA, Branko Ivankovic memberi jawaban tegas. "Saya seharusnya tidak menjawab pertanyaan itu," kata Branko Ivankovic yang berpaspor Kroasia. Okezon mengutip dari The Standard, Branko Ivankovic pun membeberkan target realistis bagi timnya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia mengatakan target Cina adalah finish 4 besar yang menggaransi lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berhubung masih ada 8 laga tersisa, masih ada peluang bagi Cina untuk merealisasikannya, sekalipun tidak mudah. Bulan depan, Cina akan tandang ke markas Australia pada 10 Oktober tahun 2024. Tentunya takkan mudah bermain di hadapan Australia yang tengah mencari mangsa pertamanya. Setelah itu pada 15 Oktober tahun 2024, Cina akan menjamu tim yang tengah on fire, timnas Indonesia. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah Branko Ivankovic tetap dipercaya duduk di kursi pelatih timnas Cina hingga 10 Oktober tahun 2024? Malah sebaliknya, Branko Ivankovic keburu dipecat sebelum matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia digulirkan. I just wanna be